Implementasi di PT Amerta Indah Otsuka memiliki fasilitas manufaktur yang modern, seperti di Pabrik Kejayan, Pasuruan, dan Sukabumi, yang dikenal dengan efisiensi tinggi dan otomatisasi canggih. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan ini menerapkan berbagai jenis proses produksi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu proses intermittent process. Memiliki proses terputus, tidak dilakukan terus-menerus, biasanya untuk produk dengan volume rendah dan variasi tinggi. Di PT Amerta Indah Otsuka digunakan untuk produk khusus seperti varian baru Pocari Sweat, produk uji pasar atau produk musiman seperti Ion Water, atau edisi terbatas. Proses ini fleksibel karena mesin bisa diatur ulang sesuai kebutuhan produk baru. Yang kedua, proses continuous atau proses berkelanjutan. Ciri dari proses ini adalah proses berjalan terus-menerus, volume tinggi, dan variasi rendah. Di PT Amerta Indah Otsuka, Pocari Sweat reguler diproduksi dengan cara proses continuous, di mana proses produksi berlangsung 24 jam dengan sistem otomatis dari pencampuran bahan hingga pengemasan. Proses ini efisien untuk memenuhi permintaan pasar yang besar dan menjaga kualitas konsisten. Di sini itu ada proses kombinasi atau hybrid proses. Itu tuh gabungan antara proses intermittent dan continuous. Di PT Amerta Indah Otsuka ini, pabrik tuh memproduksi Pocari Sweat reguler itu yang termasuk continuous, dan dalam waktu yang sama memproduksi Ion Water atau soju juga, itu termasuknya intermittent. Maka terjadi kombinasi proses. Fleksibilitas ini sangat penting agar perusahaan bisa beradaptasi terhadap tren pasar dan permintaan konsumen. Lean Production System. Cirinya sistem produksi yang berfokus pada efisiensi, mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas. Di PT AIO diterapkan melalui otomatisasi penuh, penerapan Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan pengendalian mutu ketat. Sistem ini juga mendukung prinsip Zero Waste and Green Manufacturing yang sesuai dengan komitmen Otsuka pada lingkungan. Rancangan layout PT Amerta Indah Otsuka akan sangat kompleks dan spesifik, tergantung pada jenis produk yang diproduksi di fasilitas tersebut, baik minuman, makanan, atau keduanya, volume produksi dan teknologi yang digunakan. Namun, berdasarkan praktik umum dalam produksi makanan dan minuman skala besar, rancangan layout pabrik yang mungkin diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, keamanan, dan aliran proses. Yang pertama, produk layout atau tata letak berdasarkan produk. Memiliki ciri mesin dan fasilitas disusun sesuai urutan produksi. Di PT Amerta Indah Otsuka digunakan untuk produksi Pocari Sweat, mulai dari pencampuran bahan, pasteurisasi, pengisian botol, penutupan botol, pelabelan, hingga pengemasan dilakukan berurutan dan efisien, yang berguna untuk membantu menjaga kelancaran alur produksi dan meminimalkan proses waktu produksi. Proses layout. Mesin dan fasilitas disusun berdasarkan jenis proses. Diterapkan pada bagian research and development, quality control atau pilot plan, uji coba produk baru. Mesin dikelompokkan berdasarkan fungsi. Misalnya, semua mesin pencampur di satu tempat dan semua alat pengujian di tempat yang lain. Itu ada fixed position layout. Produk tetap di satu tempat, peralatan dan pekerja yang berpindah. Diterapkan saat proses pemeliharaan atau instalasi mesin besar. Contohnya pemasangan tangki stainless yang berkapasitas tinggi. Barang besar tidak dipindahkan, jadi teknisi dan alat yang datang ke lokasi. Warehouse layout.
menentukan bagaimana barang disimpan dan diambil gudang, menggunakan sistem automated warehouse, sistem FIFO, first in, first out, dan penerapan barcode. Ini memastikan produk disimpan secara rapi, cepat dilacak, dan tetap dalam kondisi baik sebelum distribusi. Project layout digunakan saat pelaksanaan proyek besar atau pembangunan fasilitas baru. Tata letak ini dipakai saat pembangunan atau perluasan pabrik. Misalnya proyek pembangunan fasilitas baru di Sukabumi melibatkan perencanaan penempatan alat berat, akses jalan logistik, dan jalur kelistrikan. Jadi kesimpulannya itu PT Amerta Indah Osuka ini adalah contoh nyata perusahaan yang berhasil mengintegrasikan perancangan proses dan layout untuk menciptakan produksi yang efisien, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Dan dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa pemilihan jenis proses dan tata letak harus disesuaikan dengan jenis produk, volume permintaan, dan tujuan perusahaan. Hal ini penting untuk mendukung efektivitas operasional dan daya saing di industri manufaktur ini.